Sebagai umat Islam, kita patut untuk mengenal 25 nama-nama nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul memiliki mukjizat yang Allah berikan. Kali ini Anis Raga akan menyampaikan kisah singkat dari 25 nabi dan rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia dan khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga bersama Hawa. Namun karena bujukan iblis, Nabi Adam dan Hawa memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka, yaitu Nabi Adam dan Hawa, untuk turun ke bumi. Kemudian beberapa mukjizat Nabi Adam adalah menjadi khalifah pertama di bumi, diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda beserta makhluk di bumi, memiliki tinggi 60 hasta, memiliki umur yang panjang, dan memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Selama berdakwah, Nabi Idris memberi pesan untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan, menasehati untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tidak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas. Kemudian mukjizatnya adalah memiliki kecerdasan dalam mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Menjadi manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah melihat surga dan neraka. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Nuh. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan. Bahkan anak dan istrinya menganggapnya gila. Saat kaumnya bertindak zalim, Allah mendatangkan banjir besar. Mukjizat Nabi Nuh adalah membuat bahtera atau perahu dengan panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap manusia atau binatang yang naik ke perahu selamat dari banjir. Yang keempat adalah Nabi Hud. Nabi Hud ada di tengah kaum Ad yang ahli membuat menara, tapi suka menghamburkan harta. Saat berdakwah, Nabi Hud menerima banyak rasa iri dan dengki dari kaumnya. Mereka terus mengingkari dakwahnya, hingga Allah menurunkan badai dengan awan yang penuh petir. Kejadian itu pun membinasakan kaum Ad yang zalim. Mukjizat Nabi Hud adalah mampu menurunkan hujan atas izin Allah, kemudian selamat dari badai petir yang dahsyat. Yang kelima adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh berdakwah di tengah kaum Samud yang masih keturunan kaum Ad. Meski Nabi Soleh sudah mengingatkan kaum Samud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, namun mereka tetap bersikeras dengan menyombongkan diri. Kaumnya bahkan ingkar ketika berjanji akan beriman setelah melihat mukjizat Nabi Soleh. Hingga pada akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Salah satu mukjizatnya adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dan batu besar yang terbelah. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 putra, Ismail dan Ishak, yang juga menjadi nabi dan rasul Allah. Beliau pernah diuji oleh Allah melalui perintah dengan mimpi untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tak henti menyampaikan dakwah kepada kaumnya tentang kesesatan yang mereka lakukan.
namun kaumnya sangat keras dan tidak mau menerima bukti-bukti kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim pernah memperoleh hukuman dibakar hidup-hidup karena menghancurkan berhala dan tak mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Adapun mukjizat Nabi Ibrahim adalah tetap hidup meskipun dibakar dengan api. Yang ketujuh adalah Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengingatkan kaum Sodom yang bermukim di negeri Garsagar agar menyembah Allah. Akan tetapi mereka bersikap tak acuh, bahkan bersikap menjadi-jadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendatangkan azab bencana hujan batu. Kemudian mukjizat Nabi Lut adalah diselamatkan dari azab yang menimpa kaum Sodom. Yang kedelapan adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ismail dengan rela menyerahkan diri kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor kambing untuk disembelih. Kemudian mukjizat Nabi Ismail adalah muncul mata air Zam-Zam di bawah hentakan kakinya. Kemudian mukjizat selanjutnya adalah selamat dari penyembelihan. Nabi yang ke-9 adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Beliau lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail dari ibu yang sudah sangat tua. Nabi Ishak berdakwah yaitu di Kanaan, Palestina dan Sam. Beliau dikenal dengan sikapnya yang lemah lembut dan suka menolong kaumnya. Mukjizat Nabi Ishak adalah memiliki anak dan istri yang tua dan mandul. Kemudian Allah mengaruniai mereka 2 anak kembar. Yang ke-10 adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah salah satu putra Nabi Ishak. Nabi Yakub berdakwah kepada Bani Israel dan Sam. Dia memiliki kembaran bernama Ishu yang selalu merasa sakit hati dengan apa yang dicapainya. Mukjizat Nabi Yakub adalah menang berperang melawan pasukan Raja Saljam yang berjumlah banyak. Yang ke-11 adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikenal sebagai nabi yang berwajah tampan, baik hati, lemah lembut. Ayahnya Nabi Yakub sangat menyayanginya, sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Hingga pada suatu ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Namun pada akhirnya saudara-saudara Yusuf meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Mukjizatnya adalah mampu menafsirkan mimpi, memiliki paras yang tampan, bahkan membuat para wanita mengiris jari karena terpesona akan ketampanannya. Yang ke-12 adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang mempunyai banyak harta, keturunan dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan berupa kehilangan harta, anak, dan menderita penyakit kulit. Beberapa mukjizat Nabi Ayub yaitu kesabaran luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang menyembuhkan penyakitnya. Yang ke-13 adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah kepada kaum Madyan yang suka menipu dan membangkang. Allah pun memberikan badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. Mukjizat Nabi Syuaib adalah diberi gelar Khotibul Anbiya yang artinya ahli pidato dari kalangan nabi. Kemudian yang ke-14 adalah Nabi Musa. Nabi Musa lahir di wilayah Mesir dan memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Beliau memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Berbagai mukjizat yang dimiliki Nabi Musa, yaitu mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian mampu juga membelah Laut Merah.
Yang ke-15 adalah Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang pandai dan fasih berbicara. Nabi Harun diamanatkan Nabi Musa untuk menyebarkan dakwah kepada Bani Israel. Mukjizat Nabi Harun adalah memiliki kepandaian dalam berbicara dan berdebat. Yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli terkenal karena sering bertindak sebagai hakim yang adil dalam memutuskan sebuah permasalahan. Dalam kisahnya ada seorang yang tengah mencari penggantinya dengan 3 syarat: puasa pada siang hari, sholat pada malam hari, dan tidak marah. Nabi Zulkifli benar-benar mematuhi 3 syarat tersebut. Mukjizat yang dimiliki Nabi Zulkifli pernah menang melawan pemberontakan yang lebih banyak pasukannya. Tak ada satupun pasukan Nabi Zulkifli yang tewas. Yang ke-17 adalah Nabi Daud. Nabi Daud masih keturunan Nabi Yakub. Saat muda beliau berhasil mengalahkan raja, yaitu Raja Jalut, hingga kemudian diangkat menjadi panglima perang. Allah pun memberikannya kitab suci Zabur sebagai pedomannya. Mukjizat yang dimiliki yaitu dapat berbicara dengan burung, dapat melunakkan besi, dan memiliki suara merdu. Yang ke-18 adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan para hewan, sehingga beliau bisa memahami bahasa hewan dan berbicara dengan mereka. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah mengerti bahasa hewan. Para jin mematuhinya, menjadi orang terkaya dengan jumlah harta terbanyak, dan dapat mengatur arah mata angin. Yang ke-19 adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, yaitu Bali. Sebagian dari mereka beriman, namun sebagian lainnya tidak. Nabi Ilyas pernah bahkan diancam akan dibunuh jika terus berdakwah. Beliau pun bersembunyi dalam gua selama 10 tahun, hingga raja yang berkuasa wafat. Adapun mukjizatnya adalah dapat membuat kayu menjadi terbakar dengan air. Setiap rumah yang didatangi Nabi Ilyas akan menghasilkan banyak makanan. Yang ke-20 adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa menjadi sosok penerus dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa berdakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Beliau berpegang teguh pada metode Nabi Ilyas ketika berdakwah. Mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati. Yang ke-21 adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah untuk berdakwah di kota Ninawa. Namun kaumnya yang membangkang membuat Nabi Yunus putus asa dan meninggalkannya. Saat dalam perjalanan, kapal Nabi Yunus diterpa ombak besar dan mengharuskan salah satunya keluar. Nabi Yunus akhirnya terpilih dan menjatuhkan diri ke laut. Allah mengutus ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun memohon ampun kepada Allah. Atas izin Allah, ikan paus pun memuntahkan Nabi Yunus. Kemudian yang ke-22 adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, Nabi Zakaria mendapat keturunan di usianya yang tak lagi muda. Mukjizat Nabi Zakaria adalah dapat bersembunyi di dalam batang pohon saat dikejar oleh pasukan Raja Herodes, seorang raja yang zalim. Yang ke-23 adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya sangat rajin dan gemar membaca. Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan mengetahui syariat. Nabi Yahya selalu ikut berdakwah dengan ayahnya. Dia sangat berani menegakkan kebenaran dan hukum agama secara tegas. Kemudian mukjizat Nabi Yahya adalah disegani oleh hewan-hewan buas. Tak ada hewan buas yang berani mengganggunya. Yang ke-24 adalah Nabi Isa.
Nabi Isa adalah nabi yang tidak memiliki ayah dan lahir dari wanita suci bernama Maryam. Kelahirannya menyebabkan munculnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa ibunya berbuat hal tidak baik. Namun tuduhan itu dijawab langsung oleh Nabi Isa yang masih bayi. Semua yang mendengarnya pun takjub. Kemudian mukjizatnya adalah bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dan tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit, menurunkan hidangan dari langit, dan dianugerahi kitab Injil. Kemudian nabi yang terakhir, nabi yang ke-25 adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Saat kelahirannya, banyak peristiwa besar yang terjadi, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah kaum Majusi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Mekah yang merupakan penyembah berhala. Berbagai siksaan dihadapi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mukjizatnya adalah kitab suci Al-Quran, mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, di atasnya selalu dinaungi awan, dan melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj. Itulah nama-nama Nabi dan Rasul yang patut umat Islam ketahui. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.